Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, produk syariah di Indonesia terus berkembang termasuk dalam dunia pasar modal dan investasi. Bursa Efek Indonesia saat ini sudah bekerja sama dengan MUI untuk mengkategorikan beberapa emiten masuk dalam kategori saham syariah. Ya, jadi saham syariah itu kan saham yang memenuhi kriteria-kriteria syariah yang telah disusun oleh MUI. Jadi yang pertama itu yang jelas dari segi usahanya itu adalah usaha yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jadi misalnya kalau bank itu, kalau bank konvensional di mana pendapatannya dari bunga itu jelas tidak masuk kategori saham syariah. Nah, kalau bank syariah masuk. Jadi itu. Lalu saham bir misalnya itu jelas tidak masuk kategori saham syariah karena memang produknya adalah produk yang tidak diperbolehkan oleh syariah. Dan itu kan kriteria lainnya adalah dari komposisi hutangnya. Itu kalau menurut yang disusun oleh MUI itu adalah jumlah hutang yang berbasis riba itu tidak boleh melebihi 45% dari struktur permodalan. Nah, begitu juga dengan pendapatannya itu tidak boleh lebih dari 10% untuk pendapatan yang tidak sesuai dengan syariah. Jadi begitu. Nah, itulah saham syariah. Dan di pasar modal kita itu sudah ada indeksnya, yaitu Jakarta Index. Itu berisi 30 saham syariah aktif. Tapi saham syariah itu sendiri itu jumlahnya lebih dari 30, banyak. Mungkin lebih dari 100. Indonesia saat ini sudah menjadi kiblat perkembangan busana muslim di Asia dan sedang menuju menjadi kiblat secara global. Hal ini menjadi peluang bagi desainer busana muslim di Jawa Timur untuk menjadi pemain global. Kurang lebih beberapa tahun yang kemarin, Indonesia lebih tepatnya itu sudah menjadi kiblat dari busana muslim Asia. Jadi untuk Jawa Timur sendiri untuk busana muslimnya itu sangat berkembang dengan pesat. Karena sekarang busana fashion itu lebih bukan hanya pakem-pakem dalam arti kata yang satu piece, tapi beberapa piece yang bisa dipakai untuk beberapa occasion. Sehingga untuk busana muslim di Jawa Timur itu perkembangannya sangat pesat sekali. Dan harapan kita Jawa Timur bahkan Indonesia akan menjadi tren bahkan kiblat untuk busana fashion lebih ke internasional. Sekolah Pasca Sarjana UB melakukan pembaharuan terkait kerjasama dengan pihak Kementerian Pertahanan RI dan Universitas Pertahanan. Pasca Sarjana saat ini memiliki 37 mahasiswa S2 dan S3 yang berasal dari TNI. Profesor Kusaini selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana UB berharap dengan adanya kerjasama ini kedepannya dapat bersinergi melakukan publikasi bersama, pengembangan jurnal ilmiah, serta dapat meningkatkan mahasiswa khususnya Magister Wawasan Pertahanan Nasional dan program Doktor Studi Ketahanan. Baik, terima kasih Kak. Jadi
Sebenarnya Sekolah Pasca Sarjana menginisiasi untuk menindaklanjuti MOU antara rektor dan Rektor Brawijaya dengan Rektor Universitas Pertahanan ya, dan itu juga sudah cukup lama dilaksanakan. Nah, saya berusaha untuk menindaklanjuti dari MOU itu dalam bentuk Memorandum of Agreement ya, yang berupa kegiatan-kegiatan yang lebih konkret untuk pasca sarjana. Nah, prinsipnya tentunya adalah MOA ini bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak ya, terutama dari aspek joint lecture, kemudian joint research, dan juga tentunya kita berharap dari pihak Universitas Pertahanan bisa mengirimkan mahasiswa untuk bisa studi lanjut di Sekolah Pasca Sarjana, khususnya di program studi Magister Wawasan Pertahanan Nasional dan juga program Doktor Studi Ketahanan ya. Dan dari profil mahasiswa pasca sarjana saat ini memang ada sekitar 37 mahasiswa S2 maupun S3 yang berasal dari TNI ya. Nah, oleh karena itu kita juga berharap dengan adanya Memorandum of Agreement ini bisa semakin meningkatkan jumlah mahasiswa kita ya, khususnya di Magister Wawasan Pertahanan Nasional dan juga program doktor studi ketahanan ini. Nah, oleh karena itu kita follow up lagi dalam bentuk agreement antara Direktur Sekolah Pasca Sarjana dengan Wakil Rektor 3 yang menangani kerjasama di Universitas Pertahanan. Dan dari kegiatan itu juga ada komitmen yang cukup bagus ya dari Universitas Pertahanan, dan juga diperluas dalam beberapa hal, misalkan dalam hal publikasi bersama, kemudian pengembangan jurnal ilmiah ya. Sebagaimana kita ketahui pasca sarjana ini memiliki cukup banyak 5 jurnal ilmiah yang terindeks Sinta ya, walaupun memang masih Sinta 3 ya. Dan di Universitas Pertahanan juga mempunyai jurnal yang terindeks Sinta 3 juga, sehingga bisa kita saling tukar penulis. Dan juga di mahasiswa S3 kita kan ada studi S3 ini ada semacam ujian terbuka ya, sehingga kita juga memerlukan dosen-dosen penguji dari luar, dan Universitas Pertahanan bisa kita minta menjadi salah satu dosen penguji eksternal. Perubahan bentuk masjid pada zaman dahulu dan sekarang merupakan satu bagian dari perubahan zaman itu sendiri. Menurut dosen arsitektur UB, Abraham Muhammad Rijal, perubahan bentuk bangunan tidak hanya terjadi di masjid, namun juga bangunan yang lainnya. Kalau terkait sama gaya arsitektur, tidak cuma masjid, di semua arsitektur itu mengalami perubahan, ada eranya, ada langgam istilahnya kalau dalam arsitektur itu. Itu kalau dulu kembali ke yang tadi sempat saya jelaskan, kalau dulu arsitektur itu sangat lekat dengan pendekatan sinkretisme sama eklektisme. Seperti contoh, kalau kita melihat arsitektur masjid Demak atau arsitektur masjid yang di Cirebon, itu kita melihat di situ, itu bentuknya hampir sama menyerupai dengan arsitektur tradisional, yaitu dia bentuk atap tajuk bertumpak atau mungkin bahkan sebagian bentuknya meru gitu ya, tapi di ujungnya selalu ada memolo. Situ kalau kita melihat itu menunjukkan bahwa apa, bentuk ini tuh sudah dikenal dengan masyarakat, sehingga kita tidak perlu menghadirkan bentuk baru, tapi sudah dikenal dengan masyarakat, meskipun masyarakat pada saat itu masih alirannya masih Hindu, Buddha, tapi itu sudah dikenal gitu loh, sehingga kita hanya merubah pada saat itu Wali Songo hanya merubah fungsinya, merubah maknanya, bentuknya tetap gitu ya. Tapi kalau
semakin bergeser ke sekarang itu bentuk itu kan juga identitas itu tetap. Jadi pendekatannya bisa jadi bentuknya dirubah, tetapi maknanya itu tetap. Seperti yang tadi saya jelaskan kubah itu ya. Kubah itu bentuknya berubah, tapi maknanya tetap, dia sebagai identitas tetap dia digunakan di situ. Sehingga terus semakin bergeser ke sini ketika era modern itu datang itu ya. Kalau kita ingat awal pembangunan Masjid Istiqlal itu ya. Istiqlal itu adalah tonggak modernitas yang diterapkan oleh Pak Karno pada saat itu. Dia membangun bangunan masjid, perancangannya Silaban. Itu kan orang non-muslim, orang Kristen. Dia membangun masjid dengan bentukan yang modern, ciri khas modern pada era itu. Berpuasa bagi orang yang memiliki diabetes dapat dilakukan dengan cara yang berbeda. Perbedaannya menurut dosen ilmu penyakit dalam FKUB Dr. Rinadi Reza Bramantia terletak pada persiapan sebelum berpuasa dengan berkonsultasi kepada dokter yang merawat. Kemudian kalau sudah tahu faktor resikonya dan kategori resikonya, maka pasien diabetes dianjurkan melakukan puasa sesuai dengan anjuran dokter. Tentunya ada hal-hal yang sedikit berbeda kalau kita mau membandingkan dengan orang yang tidak diabetes ya, otomatis ada perbedaan treatment untuk orang yang diabetes. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pasien diabetes dan keluarganya itu mengenali kondisi kegawatan. Itu yang paling penting karena sebenarnya dari rekomendasi kategori ringan, sedang, dan tinggi tadi itu sebenarnya mencegah terjadinya kondisi komplikasi atau kegawatan. Nah, ujungnya kalau kita bisa mengenali kondisi kegawatan, kita bisa tahu kapan saya harus membatalkan puasa untuk pasien diabetes. Jadi prinsipnya adalah mengenali risikonya bagaimana, melakukan puasa sesuai anjuran dokter, mengenali kondisi-kondisi kegawatan yang mungkin nanti terjadi pada saat bulan Ramadan, dan tahu kapan sih membatalkan puasa. Langkah agar bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dilakukan dengan memperbanyak lembaga penyelenggara bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Dalam catatan Nia Budiana, dosen bahasa Indonesia UP, saat ini ada 428 lembaga penyelenggara BIPA yang secara aktif dan kontinu mengadakan pelatihan bahasa Indonesia bagi warga asing. Pandemi itu ternyata membawa berkah yang melimpah karena selama pandemi ini penutur bahasa Indonesia juga naik drastis, Pak. Kalau dihitung itu sudah ada sekitar 5,2 juta orang yang kalau kita bicara di ASEAN saja ya, Pak, itu 5,2 juta orang yang menuturkan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia ini sudah tersebar di 47 negara dan ada 428 lembaga penyelenggara BIPA. Jadi sangat naik sekali untuk proses pengembangan BIPA di ranah internasional. Jadi kalau kita bicara BIPA maka sangat potensial sekali harusnya untuk menjadi bahasa ASEAN nantinya. Itu yang kedua, Pak. Kemudian kemarin itu sempat juga ada bincang-bincang di Badan Bahasa yang mengundang Profesor Dr. Kamaluddin dari Malaysia juga. Jadi perspektifnya itu biar nyambung begitu, Pak, dengan Indonesia. Beliau juga mengakui begitu, ternyata dalam aplikasi Google Translate bahasa Indonesia itu lebih banyak digunakan dibandingkan bahasa Melayu. Dan ini menunjukkan kekuatan sebuah bahasa. Itu bahasa Indonesia sangat kuat sekali, kan begitu.
Lembaga pemeriksa halal UB memiliki sumber daya manusia, yakni auditor halal yang akan bertugas untuk melakukan pemeriksaan halal di Jawa Timur. Saat ini LPH UB di Jatim memiliki 7 auditor halal yang sudah terregistrasi. Jumlah ini menurut General Manager LPH UB Joni Kusnadi merupakan yang terbanyak di Jawa Timur saat ini. Nah, untuk sementara ini dari 9 LPH yang rencananya hari Rabu sudah akan diterimakan sertifikatnya, ya. LPH UB termasuk yang paling banyak. Ada 7 auditor halal. Yang lain kebanyakan 3 atau maksimal 4. Tapi LPH UB ada 7 auditor halal. Selain itu yang sudah terregistrasi oleh BPJBH. Selain itu, kita sedang mempersiapkan calon auditor yang lain yang nanti akan menyusul untuk kita bisa registrasikan. Nah, sementara yang terregistrasi hanya 7. Bahkan beberapa fakultas seperti Fakultas MIPA sudah mengirimkan calon auditornya untuk dilatih. Nanti mereka bisa bergabung dengan LPH Universitas Brawijaya. Saat ini tidak hanya logam berat, namun mikroplastik sudah menjadi ancaman serius bagi ekosistem. Menurut Devri Yona, selaku dosen bidang pencemaran lingkungan FPIK UB, penggunaan plastik yang cukup besar dalam waktu lama akan terurai menjadi mikroplastik dan dapat mencemari laut. Jadi mikroplastik ini kan plastik yang ukurannya kecil gitu ya, dan dalam beberapa tahun ini penelitian tentang mikroplastik mulai menjadi perhatian. Kenapa? Karena penggunaan plastik yang cukup besar. Penggunaan plastik yang cukup besar dan akan dalam waktu lama plastik ini akan terurai menjadi mikroplastik. Dan kemudian setelah sekian lama digunakan, muncullah concern. Awalnya ada penelitian di lingkungan yang menemukan bahwa ada partikel mikroplastik di lingkungan. Dan akhirnya membuat, oh ini karena kita terus menggunakan plastik sehingga pasti ini mikroplastik ini akan ada terus, dan manusia yang menggunakan itu ada di darat, nanti dia akan berakhir di perairan itu dan menjadi ukuran kecil. Nah, kemarin mungkin pernah dengar ya Mbak, bahwa misalnya dikatakan Indonesia penghasil plastik terbesar kedua di dunia gitu menurut Jambek itu tahun 2015. Dan penghasil plastik berarti nanti dampaknya kepada semakin banyak juga mikroplastik gitu. Akhirnya membuat penelitian terkait mikroplastik ini pun menjadi di Indonesia menjadi istilahnya mungkin populer gitu ya untuk orang-orang yang menekuni tentang dunia pencemaran laut seperti itu. Harapannya sih untuk menjelaskan gitu ya dunia akademisi, dunia penelitian ini kepada masyarakat bahwa ada ancaman baru gitu ya, bahasanya ada ancaman baru yaitu mikroplastik. Selama ini mungkin kita taunya adalah ancaman misalnya karena bidang saya adalah pencemaran laut gitu ya, jadi sebelumnya saya meneliti tentang logam berat, bagaimana bahayanya logam berat bagi lingkungan, ternyata sekarang selain logam berat ada lagi mikroplastik. Nah, untuk memberitahu sehingga tujuannya kan sebenarnya bagaimana kita mengurangi penggunaan plastik, karena plastik kalau sudah masuk ke lingkungan itu selalu dikatakan tidak banyak yang didaur ulang gitu ya misalnya, jadi pasti akan berakhir di lingkungan dan dia adalah jenis material yang tahan lama, susah hancur gitu. Jadi kalau dia udah masuk dia akan ada di lingkungan dalam waktu yang cukup lama. Nah, plastik yang besar ini akan hancur menjadi kecil dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan seperti itu. Jadi tujuannya untuk membuka wawasan mungkin ya bisa sama sekaligus sebenarnya lebih kepada dalam dunia akademisi meneliti fenomena yang ada di alam ini. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Aminah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.